nanti ngerumpinya ya. Ibu, mohon maaf, kita mulai ya. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat. Amin. Allahumma amin. Pada siang hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam naungan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah nikmat apa ibu-ibu? Sehat. Dan juga yang menguatkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu hari ini. Hadirat yang dirahmati Allah, sebuah pertemuan akan semakin bercahaya bila dihadiri orang-orang mulia seperti ibu-ibu dan bapak sekalian. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyapa dan menghaturkan hormat kepada, agak banyak nih ibu, mudah-mudahan sudah pada hadir. Yang terhormat Ibu Nani Hadi Cahyanto SH, Ketua Umum KOANI, sedang di jalan. Ibu Ratna Dudi Purwogandhi, pendamping Menteri Perhubungan. Ibu Hajahlin Nur Hayani Afriansah Nur, Ketua Majelis Taklim Rakyat Al-Mar'ah. Ya, beliau sudah di situ, Ibu. Ibu Yayu Doni Ermawan, pendamping Wakil Menteri Pertahanan. Bapak Darmawan dari Komisi Dakwah, belum hadir juga. Bapak Zaini, Ketua Koma Tangerang Selatan. Ini banyak yang agak telat. Bapak Insinyur Hadi Susilo, SSI MSI, Direktur Halal Center Mataun Anwar, belum juga. Ustadz Ahmad Taufik Samsudin, MPC Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Ibu Suryan Widati Muhajir, pendamping penasehat Presiden bidang haji dan umroh. Terima kasih. Ibu Dr. Haja Dewi Motik Pramono MSI, Dewan Pertimbangan KOANI. Ibu Meilani Lemena Suharli, sepertinya yang lain. Ibu Prof. Siti Nur Aziza Ma'ruf Amin, belum hadir. Ibu Weli Tentri Weling Muin, terima kasih Ibu. Ibu Vivi Firman Gani, dan seluruh pimpinan organisasi anggota Federasi KOANI yang sudah hadir, ketua-ketua. Masih ada lanjutannya. Hadirat yang dirahmati Allah, sebelum rangkaian acara ini kita mulai, perkenankan saya Andrea Mundasari yang akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya saya sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan dulu susunan acara, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, sambutan Ketua Majelis Taklim Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah limpahkan rahmat, keberkahan, dan ridhonya pada setiap detik kebersamaan kita. Hadirat yang dirahmati Allah, tiada untayan kata yang lebih indah dari firman Allah, tiada lantunan yang lebih menenangkan jiwa dari ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita simak bersama-sama dengan penuh hikmah, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34 sampai dengan 38, yang akan dilantunkan oleh Mbak Reni Maisaro dari Salimah dan dilanjutkan sari tilawah oleh Mbak Anissa Pramesti Ayuning Tias dari Salimah.
Kepada keduanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Was-sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Karena mereka, laki-laki itu telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, atau kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nani Hadi Cahyanto, Sarjana Hukum, Ketua Umum KONI, masih dalam perjalanan. Ibu Yayu Doni Hermawan, pendamping Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang duduk di belakang. Ibu Wida Mohajir Effendi, pendamping penasihat khusus Presiden bidang haji dan umroh. Bapak Darmawan, Komisi Dakwah belum hadir. Kepada Bapak Jaini, Ketua HCMA Tangerang Selatan belum hadir. Kepada Ibu Hajah Salida Minani belum hadir. Ibu Weli, terima kasih Bu. Bapak Ustadz Taufik, terima kasih beserta Ibu. Juga pada para tamu undangan serta seluruh jamaah dan peserta kajian yang berbahagia. Tema kali ini, hari ini adalah akhlak perempuan penghuni surga. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah yang masih mengizinkan kita duduk di majelis Iman menyejukkan hati dan menjadi lentera bagi kehidupan kita. Maka marilah kita buka hati dan telinga untuk menyimak untayan ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh set lengkapnya Pak Habib Dr. Habib Ali Zainal Abidin Alkaf, NCMA, yaitu biasa dikenal Habib Ali Zainal Abidin Alkaf. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk bersama-sama menggali ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui satu wadah yang begitu istimewa, Allah kumpulkan wanita-wanita salehah di tempat yang mulia ini, dan insya Allah ini menjadi saksi kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hamba-hambanya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita dapati ayat-ayat yang Allah turunkan, di antaranya adalah surat yang dibacakan tadi atau beberapa ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa kalian diciptakan itu satu. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Semuanya sama, tidak ada beda. Laki-laki perempuan memiliki tanggungan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perempuan banyak diskonnya. Begitu maksudnya. Ya, jangan dikira bahwa laki-laki, apalagi tadi kita kajiannya perempuan, ayat yang dibawain laki-laki lebih hebat dari perempuan. Nah, ayat tersebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang dibaca tadi adalah ayat yang terkadang sepotong dibaca orang, enggak diterusin. Ayat tersebut berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lebih mulia dari perempuan. Segitu aja biasanya dibawain. Nah, ini berabe urusannya, jadi oh iya benar nih, semangat banget mama nih. Ayat tersebut menjadi masalah kalau dipotong-potong. Ceramah saya juga masalah kalau di-cut segitu doang, masalah. Kita juga kalau ucapan kita kalau di-cut, dipotong, diedit hanya beberapa potong saja, sehingga orang yang mendengar mengira bahwa kita mengatakan sesuatu yang aslinya sebetulnya bukan itu yang kita maukan. Ayat kalau dipotong-potong bahaya. Enggak dipotong aja, kalau dipahami dengan pemahaman yang salah bisa jadi bahaya, apalagi kalau sepotong doang. Ayat tersebut berbunyi laki-laki lebih mulia dari perempuan, tapi ada terusannya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seakan-akan di situ ada sebab. Kalau mereka konsen di dalam tanggungan mereka, kalau mereka senantiasa memperhatikan infak yang Allah wajibkan kepada mereka, kalau mereka faham keutamaan yang Allah berikan kepada mereka berupa tanggung jawab, yang tadi seperti yang dikatakan tadi, Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, kata Nabi Muhammad. Dan saya adalah manusia yang paling baik sama istri saya, kata Nabi Muhammad. Bukan saya ya, saya kan membawakan hadis, tapi saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, suami untuk istri, istri untuk anak dan keluarga. Pahalanya insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala itu ibu-ibu bisa menjadi besar karena 3 faktor. Orangnya itu sendiri, atau tempat, atau waktu. Ada orang soleh sama orang rajin maksiat, kedua-duanya berdoa, mana yang lebih cepat dikabulkan sama Allah? Orang soleh, orang soleha. Wanita soleha ketika berdoa lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibanding wanita yang tidak soleha.
Loh kan Allah satu, kenapa kok pilih-pilih? Ini adalah sudah menjadi ajaran Rasulullah SAW. Semakin seseorang itu dekat kepada Allah, semakin diijabah doanya. Semakin seseorang itu jauh dari Allah, semakin ada hijab antara dia dengan Allah. Bukankah ada di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa datang seseorang kepada Allah berdoa sampai bajunya robek-robek, sampai orangnya itu sudah merasa dirinya sangat terhina, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, berikan, ya Allah, berikan. Allah tidak terima doanya. Kenapa? Karena makannya dari makanan haram, minumnya dari minuman haram, duitnya dari yang haram-haram. Wanita solehah pasti dipermudah oleh Allah untuk memperbanyak ibadah, ya. Jadi orang mengatakan, wah yang penting ibadahnya banyak. Saya katakan kepadanya, orang sholat zuhur 4 rakaat sama 8 rakaat, hebatan mana? 8 apa 4? 4. Padahal jumlahnya lebih banyak 8, tapi yang 4 lebih hebat, lebih menjadikan seorang menjadi wanita solehah. Kenapa? Bukan karena banyaknya, tapi ikut kepada perintah Allah. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa ibadah itu luas. Jangan disempitkan artinya. Ada orang mengira bahwa hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat itu saja. Padahal ibadah itu banyak. Kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, kamu berjumpa dengan saudaramu dengan tersenyum, itu sudah ibadah. Kamu membantu orang lain ibadah. Kamu hadir di majelis ilmu, itu ibadah. Banyak sekali ibadah, namun sebagian orang mempersempit arti ibadah. Kita membuat satu organisasi, menjadikan orang terarah, memperhatikan urusan wanita-wanita yang ada di Indonesia. Ini juga salah satu sarana di dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat program-program baik seperti sekarang ini juga salah satu ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perempuan-perempuan yang rela menghabiskan waktunya untuk negaranya, untuk agamanya, untuk kebaikan generasi yang akan datang setelahnya. Mungkin ibu-ibu akan bingung. Banyak ulama-ulama Islam yang kita perhatikan, mereka itu terlahir hebat, dan mereka menjadi tokoh yang abadi sampai sekarang. Mereka ini rata-rata yatim. Sebut saja Nabi Muhammad yang pertama. Nabi Muhammad SAW, kalau kita tutup mata dari perempuan-perempuan, atau kita katakan bahwa mereka ini tidak memiliki andil yang besar di dalam mencetak anak-anaknya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Ada lagi Imam Malik, imam mazhab yang mengajarkan ilmu hadis banyak sekali. Beliau ini juga yang mendidiknya ibunya seorang. Ada lagi Imam Syafi'i, namanya juga sering kita dengar, yatim juga, lahir udah yatim. Ya, yang mendidiknya siapa? Ibunya juga. Ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal, pun juga sama. Ini orang-orang besar sampai sekarang abadi, namanya masih dikenal. Ada yang dalam ilmu fiqh, ada yang dalam ilmu hadis. Imam Bukhari juga sama. Imam Bukhari juga pun sama. Imam Ghazali juga sama. Beliau ini ya diasuh hanya oleh ibunya. Imam Suyuti juga sama. Ibnu Hajar juga sama. Sehingga saya mengumpulkan beberapa nama ulama-ulama yang mana mereka ini ditinggal ayahnya dari semenjak lahir atau ketika usianya masih di bawah baligh. Ternyata kita dapati nama-nama ulama-ulama besar yang menjadi pegangan kaum muslimin sampai sekarang dan menjadi bukunya referensi utama di dalam keagamaan. Mereka semua hampir rata-rata dididik hanya oleh ibunya tanpa campur tangan bapaknya.
keutamaan, maka dia bisa menjadi orang yang jauh lebih utama dari laki-laki. Ini namanya sedekah jariyah yang tidak akan pernah putus, kawan-kawan. Mungkin kita melihat bahwa wah saya ini terbatas, wah saya ini sudah sepuh, wah saya ini perempuan biasa, wah saya ini. Tapi kalian bisa menjadi murabbiyah, pembawa tarbiyah bagi anak. Dan kalau setiap wanita berfokus kepada keluarganya, maka satu desa akan menjadi bagus, satu kecamatan akan menjadi bagus, satu kabupaten akan menjadi bagus, satu kota akan menjadi bagus, dan Indonesia akan semakin menjadi bagus. Nah, perempuan-perempuannya hebat, tapi kalau perempuan-perempuannya sudah melemah, semuanya juga akan menjadi lemah. Di zaman Rasulullah SAW jangan dikira bahwa tidak ada perempuan-perempuan hebat. Siti Khadijah orang yang pertama berjuang bersama Rasulullah SAW. Jangan kita lupakan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan yang berjuang bersama Rasulullah SAW sehingga Rasulullah tidak pernah melupakan jasanya. Di kota Madinah sering Nabi Muhammad kalau bersama istrinya Siti Aisyah, katanya kalau lagi masak lauk kuahnya banyakin. Kenapa kata Siti Aisyah? Biar kita kirim ke tetangga-tetangganya Khadijah. Kata Nabi Muhammad, kita kirim ke tetangganya teman-temannya Siti Khadijah dahulu di kota Makkah. Nah, ini artinya apa? Nabi Muhammad SAW ingat perjuangan istrinya begitu hebat bersamai Rasulullah SAW dari semenjak usia Rasulullah 25 tahun. Nabi Muhammad menikah usianya berapa? 25 tahun. Dan usia Siti Khadijah ketika itu berapa? 40 tahun. Tapi Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sempat menikah 2 kali dengan orang Arab di kota Makkah. Setelah menikah dengan 2 orang itu, yang satu ditinggal mati, yang satu cerai, kemudian menikah ditinggal mati. Setelah itu Siti Khadijah nggak mau menikah lagi. Saya sudah cukup lah. Namun setelah melihat keindahan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, berubah pikirannya Siti Khadijah. Berubah pikirannya Siti Khadijah, mengirim orang untuk meminta Nabi Muhammad SAW sebagai suami. Jadi yang minta wanitanya, nggak masalah. Karena apa? Karena ini lelakinya istimewa. Kalau nggak diminta nanti orang lain duluan. Akhirnya datanglah seseorang menunjukkan kepada Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad SAW berhasrat, Siti Khadijah berhasrat kepada Nabi Muhammad. Lalu menikahlah Siti Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, Nabi Muhammad SAW dikaruniakan anak. Di antaranya adalah Siti Fatimah, kemudian Al-Qasim, Abdullah, dan Al-Qasim, Abdullah, Al-Tayyib, Al-Tahir, Ummu Kulthum, Zainab, dan juga Ruqayyah, juga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ada putri Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Khadijah. Mereka adalah yang meneruskan perjuangan dari Muhammad SAW, khususnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan beliau ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan berjuang bersama Rasulullah SAW, dan beliau adalah putri pertama yang meninggal setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah perjuangannya begitu hebat, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu juga ada beberapa wanita-wanita yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang kita jadikan contoh. Nabi Muhammad saja di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kami menceritakan kepada kamu kisah-kisah Nabi terdahulu supaya hati kamu semakin kuat. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Adanya kisah-kisah para nabi itu supaya hati kamu semakin kuat. Nah, ini di sini juga ya poin yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa dibawa pulang ke rumah kita, bahwa kalau ingin menguatkan hati kita dalam keimanan, baca sejarah-sejarah orang-orang sebelum kita. Baca sejarah wanita-wanita hebat yang ada sebelum kita. Ternyata yang sabarnya seperti itu ada. Ternyata yang bersyukurnya seperti itu ada. Ternyata yang berjuangnya seperti itu ada.
Sehingga setelah kita melihat ada perjuangan orang-orang sebelum kita, hati kita semakin kuat. Jadi ini pesan saya ya, ibu-ibu ya. Rasulullah SAW dalam Al-Quran banyak cerita Nabi supaya apa? Supaya hati Nabi Muhammad kuat mencontoh mereka-mereka. Maka kita juga memerlukan untuk menguatkan hati kita dengan mendengar kisah-kisah wanita-wanita salehah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah seorang wanita yang hebat yang saya mau ceritakan kisahnya pada sore hari ini adalah, atau siang hari ini adalah seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Mungkin teman-teman sering dengar namanya Ummu Sulaim. Sering dengar namanya? Halo. Assalamualaikum. Ummu Sulaim adalah wanita dari kaum Ansar. Beliau termasuk orang yang beriman di awal-awal sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tinggalnya di kota Makkah, ibu-ibu. Waktu bulan Muharram tahun ke-11 daripada kenabian, Nabi Muhammad sudah berniat untuk hijrah ke kota Madinah. Sekarang bulan Muharram, makanya banyak gema Muharram memperingati hijrahnya Nabi. Dan satu pun tidak ada ulama sejarah yang mengatakan bahwa Nabi hijrah di bulan Muharram. Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Berarti habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal, masih 2 bulan lagi Nabi Muhammad SAW hijrahnya. Tapi banyak orang membuat peringatan hijrah Nabi itu pada bulan Muharram. Tidak masalah, tidak masalah. Kalau selagi itu ada dampak positifnya dalam memperingati perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam itu tidak banyak yang dilarang, justru banyak yang diperintahkan untuk dilakukan selagi tidak bertolak belakang dengan agama. Ya, selagi tidak bertolak belakang dengan agama. Memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hijrah di bulan Muharram. Kata ulama, kenapa Sayyidina Umar ini orang yang pertama kali membuat kalender Hijriyah. Ya, jadi tidak ada di zaman Nabi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tidak. Dahulu mereka menggunakan kejadian. Misalnya ada peperangan bernama peperangan Fijar. Jadi tahunnya menjadi Amul Fijar. Pada masa itu maka tahun ya disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang ada. Setelah banyaknya umat Islam, Sayyidina Umar khususnya pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab sudah mulai masuk ke Suriah, ke Yordania, pertama kalau sekarang Yordania, ke Palestina, ke Suriah, kemudian sampai ke Irak. Nah, pada masa itu Romawi dan Persia adalah adidaya dunia, sudah dikuasai oleh Islam. Sayyidina Umar ya berinisiatif untuk membuat kalender sendiri, namanya kalender Hijriyah. Dimulai dari apa? Ada yang bilang dimulai dari kenabian aja, ada yang mengatakan lagi dimulai dari ini, kata Sayyidina Umar dimulai dari hijrahnya Nabi. Bulan pertama harusnya bulan Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tapi setelah bermusyawarah ditentukan bulan Muharram. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah niat hijrah dari bulan Muharram. Jadi agama Islam itu sama niat itu perhatiannya luar biasa. Baru niat, tapi sudah dicatat oleh Sayyidina Umar Khattab. Nabi Muhammad sudah ada takhtil, sudah ada program untuk hijrah itu dari bulan Muharram. Lalu mengutus para sahabat-sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu. Dan sahabat yang pertama berhijrah namanya Abu Salamah. Siapa namanya? Ini ingetin nih ya, kita harus mengenal orang-orang hebat yang ada pada zaman Nabi. Yang pertama kali hijrah namanya siapa? Abu Salamah, yang memiliki istri wanita hebat juga. Istrinya namanya Ummu Salamah. Siapa namanya? Ummu Salamah. Suaminya namanya siapa?
Abu Salamah. Itu kunyah, ya itu namanya dalam bahasa Arab kunyah. Misalnya saya punya anak Muhammad, namakan saya Abu Muhammad. Saya punya anak Muhammad, nama ibu berarti Ummu Muhammad. Saya punya anak namanya siapa, misalnya Anton, Abu Anton, Ummu Anton. Itu namanya kunyah. Gak apa-apa, kita pakai kunyah supaya dikenal oleh orang lain. Ya. Kalau orang-orang pada masa itu menggunakan kunyah yang masuk dalam abin atau ummin, ya. Terkadang bukan karena anak saja, terkadang dia identik dengan apa, misalnya kopi dipanggilnya Abul Qahwa misalnya, atau dia dekat sama kucing dipanggilnya Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu artinya kucing. Nah, dia dipanggilnya dengan Abu Hurairah. Itu namanya Abu, ya, atau Ummu. Nah, Ummu Salamah nama aslinya Hindun. Namanya siapa? Hindun. Tapi karena punya anak namanya Salamah, jadinya Ummu Salamah. Kalau kita di Indonesia, Ummu Salamah sudah jadi nama, kan? Ummu Salamah nama seseorang. Nah, Abu Salamah orang yang pertama kali hijrah juga, istrinya solehah, namanya Ummu Salamah. Ini pernah nih, ada cerita nih. Ummu Salamah sama Abu Salamah lagi duduk berdua. Abu Salamah duduk udah ngerasa gak enak, sakit-sakitan. Dia bilang kayaknya umur saya ini gak lama lagi. Ini disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi saya kalau ngomong insya Allah saya nyari referensi dulu, ya. Gak mungkin saya ngomong asal cerita aja, ya. Karena saya suka ilmu hadis. Saya suka ilmu hadis dan saya kuliah, saya belajar ilmu hadis, ya. Jadi ada cerita Abu Salamah sama Ummu Salamah lagi duduk berdua. Kata Abu Salamah, saya sudah rasa gak enak nih, perasaan gak enak, saya sakit-sakitan. Dan saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa dari seorang wanita yang memiliki suami yang soleh, walaupun dia tidak solehah, dia akan masuk surga bersama suaminya. Jadi ada wanita tidak solehah, tapi kalau suaminya soleh, dia mencintai suaminya, dia menyayangi suaminya, dia menjaga suaminya, kemudian suaminya meninggal, dia bertahan untuk tidak menikah kepada orang lain, maka dia akan membersamai suaminya. Kata Abu Salamah, diceritakan kepada Ummu Salamah hadis tersebut. Kata Ummu Salamah, semoga Allah memasukkan saya ke dalam surga karena berkat suami saya yang soleh. Ini Abu Salamah ini mendapatkan predikat soleh dari Nabi Muhammad. Kira-kira orang soleh atau bukan? Ar-rajulus soleh, kata Nabi Muhammad. Abu Salamah ini laki-laki soleh. Wanita seperti Ummu Salamah berharap untuk masuk surga bersama suaminya. Jadi kalau kamu tidak menikah lagi setelah saya meninggal, maka kamu akan membersamai saya. Kata Abu Salamah. Kata Ummu Salamah, siapa juga mau nikah? Kalaupun kamu meninggal, saya akan jaga kamu selama-lamanya. Hati saya hanya untuk kamu. Lalu Abu Salamah mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, kalau saya meninggal, tolong berikan ya Allah rezeki kepada istri saya Ummu Salamah, suami yang lebih soleh dari saya. Ini jadi suaminya yang berdoa. Ini suaminya, ya, yang berdoa, ya Allah, kalau saya meninggal, tolong berikanlah rezeki kepada istri saya, suami yang jauh lebih soleh dari saya. Akhirnya tertawa saja Ummu Salamah, mengatakan, kamu bakalan panjang umur, gak usah bercanda terus. Kamu bakalan panjang umur, lagian gak ada lelaki yang lebih soleh dari kamu. Tidak lama dari waktu dia berdoa, beliau meninggal. Beliau sudah merasa begitu ajal semakin dekat, akhirnya menangislah Ummu Salamah. Kemudian setelah selepas iddah, ada yang datang. Yang datang adalah Sayyiduna Abu Bakar melamar Ummu Salamah. Kata
Salamah saya nggak mau. Ada beberapa sahabat lagi yang datang nggak mau. Sampailah ya ketika itu Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kepada Ummu Salamah untuk dilamarlah ini sahabiah, wanita hebat, wanita tangguh Ummu Salamah. Ummu Salamah setelah dilamar oleh Rasulullah SAW bahkan sempat menolak. Bayangin Rasulullah dia mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki 3 kekurangan. Apa itu kata Rasulullah SAW? Ya, melalui sahabatnya Rasulullah SAW ketika itu bertanya apa yang dia ajukan. Yang pertama, saya ini wali nikah saya semuanya di Mekah, semuanya orang kafir. Gak bisa dong, susah dong, harus panggil mereka. Kemudian yang kedua, saya ini banyak anak saya banyak. Dari Abu Salamah takut ngerepotin Rasulullah doang. Ya pada masa itu kan, ya anak-anaknya berarti harus ditanggung sama Rasulullah, keluarganya harus ditanggung sama Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa kata Rasulullah? Saya cemburuan ya Rasulullah. Kata Ummu Salamah, saya ini cemburuan banget orang. Ya 3 hal ini saya betul-betul susah katanya untuk mendekat Rasulullah. Takut jadinya kurang ajar sama Nabi. Akhirnya saya yang serem, untuk kehidupan saya yang takut. Kata Rasulullah, adapun untuk wali Allah permudah. Adapun untuk anak, Rasulullah memang mau bantu. Ya. Adapun untuk yang rasa cemburu, mudah-mudahan Allah hilangkan rasa tersebut darimu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, setelah doanya Rasulullah, betul-betul saya tidak pernah merasakan lagi kesulitan setelah saya menikah dengan Rasulullah SAW. Dan beliau ini istri Nabi yang terkenal dengan rajin masak. Sampai dikatakan akan nikah ketika itu waktu maghrib jam awal malam thuluthul lail awal, sekitar jam 11 jam 12 beliau sudah masak buat Nabi Muhammad. Padahal malam beliau masih pengantin tapi saking hobinya masak. Di antara istri Rasulullah SAW yang terkenal adalah Ummu Salamah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad hijrah pertama kali dari kota Mekkah menuju kota Madinah, ada seorang wanita bernama Ummu Sulaim tadi. Ummu Sulaim ini wanita salehah dari kaum Khazraj. Jadi di Ansar, jadi kota Makkah, kota Madinah beda keluarga. Kalau kota Makkah kebanyakan mereka dari Quraisy. Tapi kalau di kota Madinah ini ada orang-orang yang kabilahnya lain. Di antaranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dari kaum Khazraj. Ummu Sulaim ini adalah wanita yang ditinggal juga sama suaminya. Sudah meninggal karena pada masa itu mereka ini perkabilah. Kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Jadi setiap kabilah itu kalau senggol dikit bacok begitu kabilah. Kehidupan mereka memang perang terus. Paham atau tidak? Jadi orang Arab pada masa Rasulullah SAW itu berkelompok. Ini kampung ini kampung ini kampung ini keluarga ini keluarga ini keluarga ini. Kalau ada anaknya yang diganggu perang, yang ini yang diganggu perang, sehingga banyak laki-laki yang meninggal, sisanya perempuan. Pernah dengar anak kalau misalnya seseorang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup? Pernah nggak dengar ada sejarah seperti itu? Pernah dengar nggak? Nah, saya juga dulu ketika mendengar kisah tersebut nyari tahu, saya nggak mau. Ini kisah referensinya dari mana? Apakah betul atau tidak? Setelah saya cari tahu ternyata betul. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa orang kalau melahirkan anak laki-laki mereka akan bangga. Setiap keluarga yang melahirkan anak perempuan dia akan dikubur hidup-hidup. Emang kok perempuan sampai digituin banget, kenapa? Cari tahu alasannya kenapa. Ya, setelah saya cari tahu, saya baru tahu bahwa pada masa itu memang setiap kelompok-kelompok kabilah itu saling berperang, sehingga banyak yang meninggal laki-laki menyisakan perempuan. Dan mereka biasanya kalau sudah selesai perang satu sama lain, yang kalah hartanya diambil, anak perempuannya dilecehkan, dijadikan hamba sahaya. Karena mereka seminggu sekali, sebulan sekali mereka akan berperang. Jadi kalau misalnya di kabilah ini
di kampung ini hartanya banyak, diambil semuanya untuk kabilah yang menang. Ada anak-anak perempuannya, diambil semua, dijadikan hamba sahaya. Nah, ketika itu bapak-bapak dari orang-orang jahiliyah pada masa itu, mereka tidak mau anaknya dilecehkan, tidak mau anaknya dihinakan, tidak mau anaknya dikucilkan, tidak mau anak perempuannya dijadikan wanita yang dihinakan oleh kabilah lain. Maka lebih baik dibunuh saja hidup-hidup. Jadi ini diantara rasa sayang mereka kepada anaknya. Kalau dulu saya berpikir bahwa wah, mereka ini kalau punya anak laki-laki sombong, kalau anak perempuan mungkin ya ini mah lemah. Ternyata bukan begitu. Ya, alasan mereka mengubur hidup-hidup karena sayang. Cuma salah cara. Dia kalau misalnya nggak dibunuh ini anak, maka apa? Besar dikit, apalagi kalau cakep, dijadikan apa? Dijadikan wanita-wanita yang dilecehkan oleh tetangganya dari kabilah-kabilah yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan, karena akhlak sudah ada, tapi mereka melakukannya dengan kesalahan. Mereka pengen anaknya terselamatkan, tapi mau tidak mau ya mereka melakukannya dengan cara yang seperti itu. Kembali kepada cerita Ummu Sulaim, dari akhir daripada apa yang ingin saya sampaikan. Ummu Sulaim ini adalah wanita solehah yang ditinggal oleh suaminya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, beliau ini termasuk orang yang berkhidmah kepada Nabi. Termasuk berkhidmah. Kebetulan rumahnya dekat juga, tahu berkhidmah ya, bantu Nabi, urusan Nabi, Nabi makannya, Nabi minumnya, itu Ummu Sulaim yang bantu. Dan beliau ini punya anak laki-laki namanya Anas ibnu Malik, juga berkhidmah kepada Nabi. Jadi anaknya ikut berkhidmah, beliaunya juga ikut berkhidmah. Setelah beberapa tahun tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, beliau dilamar oleh laki-laki bernama Abu Talha. Suaminya namanya siapa? Abu Talha. Nikahlah akhirnya Ummu Sulaim. Anaknya Anas bin Malik tinggal sama Nabi. Jadi dia sudah menjadi pengantin baru nih, punya rumah sendiri. Anaknya sahabat Anas bin Malik tinggalnya sama Nabi. Sementara beliau nikah lagi dengan Abu Talha, tinggal bersama Abu Talha. Menjadi keluarga yang bahagia. Setelah beberapa lama dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak. Punya anak akhirnya. Setelah punya anak, anaknya berusia 4-5 tahun, 6 tahun, lagi lucu-lucunya itu anak, ternyata anaknya sakit. Ini Abu Talha suaminya, modelan suami yang selalu khawatir kepada anak. Setiap pulang nyampe ke rumah nanya gimana anak kita, sehat atau tidak, gimana keadaannya sekarang, terus-terusan. Kalau lagi siang, pagi beliau pergi bersama Nabi, belajar kepada Nabi, pulang ke rumah bertanya bagaimana lagi kabar anaknya. Ternyata anaknya tambah sakit. Diurus oleh Abu Talha dan Ummu Sulaim ibunya. Setelah beberapa lama, ternyata Abu Talha mendapatkan panggilan dari Nabi Muhammad SAW untuk ikut pergi berjihad di jalan Allah. Keluarlah Abu Talha meninggalkan istrinya dalam keadaan anaknya ketika itu masih sakit. Berpesan kepada istrinya, kamu tolong jaga anak saya, kamu tolong kasih dia obat, kamu tolong urus dia betul-betul, karena saya ini sayang sekali kepada anak saya satu-satunya, anak yang saya sangat cintai, anak yang saya sayangi, kamu tolong jaga. Oke, kata Ummu Sulaim, dijaga. Gimana nggak dijaga, orang anaknya juga, anaknya Ummu Sulaim juga. Akhirnya keluarlah Abu Talha bersama Nabi. Setelah pulang dari berjihad, ternyata anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Ummu Sulaim tahu sebentar lagi suaminya akan pulang. Dia panggil keluarganya semua. Tolong, kalau suami saya datang dan bertanya perihal anak saya, jangan ada yang kasih tahu, biar saya orang yang pertama kali ngasih tahu suami saya, supaya dia nggak kaget. Karena ini anak
buah hatinya betul-betul dicinta olehnya. Jangan ada yang kasih tahu, baik semuanya diam. Abu Talha pulang ke rumah. Ummu Sulaim ketika itu sudah berdandan cantik dia. Ummu Sulaim ketika itu masak masakan yang enak. Ummu Sulaim ketika itu berpura-pura bahagia. Datanglah Abu Talha, melihat Ummu Sulaim, dipersilahkan duduk, dikasih makan, diurus betul-betul Abu Talha, sehingga dia sudah betul-betul puas. Dia tanya, di mana anak saya, gimana keadaannya sekarang? Kata Ummu Sulaim, kamu tenang saja, anak kita jauh lebih tenang dibanding kemarin, jauh lebih sehat dibanding kemarin, jauh lebih enak dibanding kemarin. Kemarin dia masih ngerasa sakit, sekarang sudah rasa sakitnya sudah tidak ada. Oh alhamdulillah, kata Abu Talha. Dia nggak tahu bahwa anaknya udah meninggal. Oh alhamdulillah. Lalu Ummu Sulaim mengajak Abu Talha masuk ke kamar, ya, diservis sama Ummu Sulaim. Betul-betul diberikan kenikmatan sehingga Abu Talha lupa sama sekali bahwa anaknya sudah meninggal. Dia nggak tahu. Setelah puas, makan sudah, semua sudah, ya, sudah betul-betul menikmati kehidupannya setelah capek dari berpergian jauh dan bersama Rasulullah SAW. Beliau ditanya sama Ummu Sulaim, wahai suamiku, aku kemarin, ini dia baru mau cerita nih kalau anaknya meninggal. Aku kemarin pinjem sama tetangga satu barang, terus pas aku pakai aku suka. Tadi orangnya datang minta dikembaliin, aku nggak mau. Aku sudah suka, nggak boleh kamu. Kan kamu itu cuma dititipin doang. Kamu itu kan cuma pinjem doang. Kamu harus balikin. Tapi kan aku suka. Aku suka. Kalau aku suka berarti ini punya aku. Aku yang memiliki. Nggak boleh. Besok kamu harus balikin. Itu bukan punya kamu. Itu hanya barang titipan dari orang lain. Kata Ummu Sulaim, ketahuilah wahai suamiku, anak kita sudah meninggal. Anak kita yang dititipin sama Allah untuk kita sudah diambil lagi sama Allah. Marah Abu Talha, langsung keluar dari kamar. Ketika subuh dia langsung bergegas pergi kepada Nabi Muhammad, sholat bersama Nabi. Setelah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya membohongi saya, istri saya berdusta kepada saya rindu kepada anak saya kira saya pulang saya akan melihat anak saya, ternyata anak saya sudah di dalam kubur. Apakah dia mendapatkan dosa dengan dustanya? Kata Rasulullah, apakah kalian di malam hari tersebut kalian di kasur yang sama, artinya bersetubuh kalian? Iya ya Rasulullah, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan taufiq yang baik berkat malam itu. Ternyata setelah malam itu terlewati, mereka berdua Allah berikan keturunan yang soleh dan soleh. Ini kita melihat perjuangan Ummu Sulaim. Ini perempuan yang begitu hebat. Ya, dikira memang laki-laki doang sedih anaknya meninggal. Memang dikira laki-laki doang yang sedih anaknya meninggal, perempuan enggak. Justru malah Ummu Sulaim bisa jadi batinnya jauh lebih sakit. Tapi keadaan pada masa itu menuntut beliau untuk sabar, sehingga beliau berjuang betul-betul supaya suaminya ridho kepadanya. Ini Ummu Sulaim punya nama lain, Rasulullah SAW panggil Rumaisah. Apa namanya? Rumaisah. Nama-nama seperti ini bagus nih. Kalau kita punya anak namakan Rumaisah. Kata Nabi Muhammad, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat memasuki surga. Ketika saya ingin masuk ke dalam pintu surga, ternyata Rumaisah ada di sebelah saya, pengen masuk surga duluan sebelum saya, kata Rasulullah. Fa'idha bir Rumaisah, kata Rasulullah, ternyata Rumaisah ada di sekitar saya. Nabi Muhammad tidak berdusta. Nabi Muhammad as-sadiqul amin. Kata Rasulullah, saya ingin masuk surga. Fa'idha bir Rumaisah alal bab. Katanya Rumaisah sudah ada di depan pintu surga. Jadi ada wanita yang katanya lebih dahulu di depan pintu surga sebelum Nabi Muhammad. Itulah Rumaisah Ummu Sulaim yang begitu sabar karena dia tahu kehidupan yang sesungguhnya di surga. Kehidupan di dunia paling lama 70 tahun, 80 tahun. Ya, sisanya kehidupan abadi kekal tidak ada ujungnya. Kalau baik di dunia, baik di akhirat. Kalau tidak baik di dunia, di akhirat menyesal. Waktu kita hanya di dunia,
Di dunia apa yang kita mau banggakan? Pagi ketawa, malam udah nangis. Begitu aja hidup kita muter-muternya di situ-situ saja. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala permudah untuk mencontoh wanita-wanita salehah. Ya, jadi pulang dari majelis ini kita berusaha sekarang cari buku-buku yang menceritakan tentang wanita-wanita salehah yang bisa kita contoh, karena wanita salehah banyak dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di akhir zaman. Jadi banyak yang bisa kita contoh. Ada yang hobinya begini, ya kita contoh sisi baiknya. Ada yang hobinya begini, kita contoh juga sisi baiknya. Setiap wanita memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka contoh sehingga ya, keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah bermanfaat dan menjadi pegangan kita untuk bekal kita di dunia sebelum kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib. Sebelum kita menutup acara, kita dengarkan dulu. Soalnya sudah berada di antara kita, yaitu Ketua Umum KOANI Ibu Nani Hadi Cahyanto. Izin ya Habib? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah. Berkat rahmat karena kita bisa hadir mendengarkan khutbah dari Habib Ali Abidin. Tapi salah. Ya wes pokoknya. Yang pasti kita puji syukur alhamdulillah dengan adanya khutbah tadi kita jadi tahu bahwa kehidupan itu berulang dan kita bisa mencontoh untuk mencarikan solusinya karena kita tinggal mengcopy paste untuk kebaikannya. Luar biasa. Maka dari itu kita jangan lupa sering datang ke pengajian dan mudah-mudahan Ustadz Habib Ali datang lagi dan datang lagi. Yang terhormat dan yang kami kasihi Ibu pelopor kita Ibu Dewi Moti, Ibu Ketua Umum KOANI pada masanya dan juga Dewan Pertimbangan dan juga Ibu Melani, beliau adalah wakil ketua pada masanya luar biasa. Dan saya didampingi juga ada sahabat saya yang jauh dari Malang hadir di sini. Saya kaget bener, harus sampai melongo. Ini beneran nih, ternyata luar biasa. Ini Bu Muhajir, ini beliau sahabat saya bersama Bulin. Kami bertiga itu selalu kompakan, luar biasa. Terima kasih. Dan juga Ibu ada Wamenhan yang sembunyi di mana ya tadi ya, cantik-cantik tak kelihatan Bu Wamenhan. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Dan tentunya Ketua Majelis Taklim Rakyat Almarhum, beliau adalah pendamping Wamenaker yang saya cintai dan saya banggakan, serta ibu-ibu semua. Ada Ibu Sofiatun, luar biasa. Ada ibu-ibu yang hebat-hebat, cantik-cantik semua, luar biasa. Apalagi ada Ibu Hanifah, kakakku yang tercinta, sama-sama di masanya, zamannya Bu zamannya Bu Muhajir juga ya. Alhamdulillah itu masanya zaman Bu Muhajir pertama itu. Alhamdulillah saya sekarang ditemenin hangat oleh ibu-ibu pendamping menteri di masanya sehingga semakin kuat KOANI ini. Alhamdulillah, apalagi dihadiri ibu-ibu yang luar biasa ini. Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali saya. Mohon maaf tadi karena masih ada tamu, yang mana tamu ini pejuang
masak ini. Betul-betul luar biasa, ibu yang inspirasi. Saya kira ini perlu dikasih apresiasi dan sebuah mana Bu Darmawati. Bu Darmawati ada di mana? Tadi dan Ibu Darmawati ini adalah seorang guru yang saat lulus dari, kalau zaman dulu itu IKIP, sekarang apa namanya? UNJ jadi apa? Ilmu kan di Jakarta. Pokoknya ilmu pendidikan. Nah, saat lulus teman-temannya banyak yang dari Ambon. Terus akhirnya saya pengen mengajar di Ambon karena Ambon itu kan kepulauan pasti kekurangan guru. Oh iya, banyak sekali yang bisa kamu kerjakan di sana. Naik apa ke sana? Naik pelni katanya gitu. Akhirnya carilah tiket pelni. Ternyata nggak ada, yang ada adalah perahu dari kayu. Nah, perahu dari kayu mesinnya ya ada sih, cuman ya tergantung angin. Nah, akhirnya kesangkutlah ke pulau yang sepi, kecil. Di situ terdampar ceritanya. Terdampar, nggak ada siapa-siapa. Mana ya? Bukan. Akhirnya ternyata di sana menemukan sebuah kekayaan alam yang luar biasa. Dilihat ada limpahan ikan. Wah, ini ikan kalau penduduknya sana hari-hari cari ikan, tapi mereka nggak sekolah. Kenapa kok nggak sekolah? Karena dia mengejar uang 40.000 karena disetor ke kapal, di kapal induk. Lalu kenapa kok nggak sekolah? Rame-ramenya ikan itu di pukul 11, sedangkan sekolah dari pukul 8 sampai pukul 12. Ya tentunya kata guru-gurunya, ya nggak ada muridnya Bu, anak-anak pada ngelaut. Ngelautnya kan nggak jam 11, pastinya dari jam 8 udah melaut, ngambil ikan yang dapatnya 4. Nah ini, sini Mbak. Nah ini pejuang luar biasa ini. Nah, tepuk tangan buat Mbak Darmawati. Akhirnya dia langsung kepala sekolah sampai 10 tahun. Dengan cara langsung edukasi lewat alam, dia pun mengajak anak pemuda sana untuk ikan yang tadinya hanya untuk dia setor cukup 40.000, akhirnya bisa berlimpah ya. Sebulannya hampir 5M untuk penduduk pulau kecil itu tadi. Uang berputar. Dengan modal pertama kan gak ada duit, dia pinjam bank BRI. Jaminannya dia sendiri karena dia nggak punya tanah, nggak punya apapun, penduduk hanya guru. Maksudnya seorang guru itulah yang mencarikan dana untuk dijadikan kur untuk dijadikan kapal-kapal ya. Sini Mbak Darmi, sini. Luar biasa ini. Sini. Ayo maju, ini harus kasih apresiasi. Kemarin kan nggak sempat saya gali, di sini saya gali. Nah, 13 tahun ya. 13 tahun. Nah, 13 tahun terdampar di sana, akhirnya sekarang cinta dan menggerakkan pemuda-pemuda sana. Sekarang ada 100 kapal kecil-kecil untuk menjadi kewenangannya. Luar biasa dari nol. Nah, inilah pejuang-pejuang yang harus hadir di Koani dan harus bermanfaat. Koani ini harus berdampak. Di sana dia ke Koani ini hanya ingin satu keinginannya. Bagaimana supaya pemberdayaan perempuan di sana yang ikannya selalu dibuang, bagaimana supaya bermanfaat, karena ikan itu sangat bernilai tapi tidak tahu cara mengolahnya. Maka saya mohon dengan sangat, ibu-ibu barangkali ada yang punya resep-resep, halo ibu. Nah, itu orang hukum.
Siap. Ika Boga siap. Tepuk tangan buat Ika Boga. Nanti akan hadir melatih. Dan juga insya Allah dengan online ya juga, karena nanti kita harapkan ikan yang di sana diolah di sini, lalu dipertontonkan tentang alamnya dan juga makanan rasa yang sudah diolah oleh Ika Boga, menjadikan ikan itu dikenal oleh masyarakat luas bahwa kekayaan alam di Ambon, pulau apa tempatnya? Pulau Pasir Putih itu baru dinamain sama beliaunya, karena nggak tahu pulau apa itu, tapi indah banget, pasir putih mengelilinginya dan nggak bisa berenang, tapi bisa kapal. Jadi kalau naik kapal nggak pernah ke tengah, pinggir terus, takut nanti nggak bisa berenang. Itu luar biasa. Ibu-ibu, saya yakin nih pejuang-pejuang dari Koani ini banyak sekali. Luar biasa. Lupa gawang kerudung katanya ya nanti. Oh, kapan? Segera Ibu, nanti kita oh siap, nanti kami akan ya. Oh siap, kita acarakan. Nanti kita acarakan secara Jumat aja dulu sementara, dan nanti insya Allah akan ikannya ada di sini. Kita masak bareng bersama supaya bisa kita siarkan langsung. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah hadir, perempuan-perempuan yang hebat yang hadir di sini untuk memberikan semangat selalu perempuan, support perempuan, dan juga Koani selalu bermanfaat dalam rangka 100 tahun Koani. Go to UNESCO, sukseskan go to UNESCO. Demikian terima. Oh iya lupa nih. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga terutama ketua umum Majelis Taklim yang selalu setiap bulan menyarikan ustadz-ustadz yang luar biasa. Jadi ibu jangan sampai ketinggalan, karena betul-betul tiap updatean tiap bulannya selalu ustadz yang hebat yang dibawa ke sini. Terima kasih Ibu, dan terima kasih kepada semuanya. Semoga langkah Ibu mengiringi untuk Mas selalu meramaikan Koani dan selalu menyuarakan Koani menjadi Koani yang berdampak dan bermanfaat, sehingga Koani selalu hidup sampai akhir zaman nanti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Koani Ibu Nani Hadi Cahyanto. Alhamdulillah. Selanjutnya, marilah sebelum kita akhiri acara, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Darmawan dari Komisi Dakwah. Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, wabil khusus Ibu Lin, sahabat saya, dan ibu-ibu semuanya ini adalah ibu-ibu yang hebat. Karena negara ini akan maju kalau ibu-ibunya hebat, ya. Ini luar biasa ya, ibu-ibunya luar biasa ini semuanya, orang-orang hebat. Kita baca suratul Fatihah. Pertama, biar ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Amin. Kemudian suami-suaminya setia. Amin. Aminnya kencang. Aminnya kencang. Nah, mudah-mudahan suaminya setia. Kemudian ibu-ibu semuanya selalu diberikan oleh Allah aura cantik luar biasa. Ya. Dan yang penting, hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azzim ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli ghammin wa hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, bifadliha ya Rabb, la takilna ila ahad, wa alminina ya Rabb an kulli ahad, ya man ilaihil mustanad wa alaihil mu'tamad, aliyan ala al-ula fawqa al-ula fardun samad, munazzahun fi mulkihi laysa lahu syariku wala walad, wa rizquhu muyassar yajri ala tulil madad. Ya sayyidana khudh biyadina min ad-dhalal ila ar-rashad, wa najjina fid dunya min kulli dayqin wa nakad. Ya ilahal fadli ya Allah, bihaqqis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul di ruangan ini ya Allah, dalam rangka taklim ya Allah. Maka hitunglah kehadiran kami di sini ya Allah. Pahala yang Engkau berikan kepada kami ya Allah lebih dari 1000 rakaat salat sunnah. Amin. Ya Allah, dengan lantaran kami hadir di taklim ya Allah, sehatkan badan kami. Amin. Sehatkan keluarga kami, Amin. orang tua kami, suami kami, dan Amin. anak-anak kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan berkumpulnya kami di sini ya Allah adalah dalam rangka taklim. Sesungguhnya Engkau suka dengan orang-orang yang hadir di majelis taklim ya Allah. Maka kabulkan semua hajat kami. Amin. Mudahkan semua urusan kami. Amin. Mudahkan urusan suami-suami kami ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Wa najjina min qawmin zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Darmawan. Untuk ibu-ibu VIP, Habib nih, ibu banyak yang mau tanya. Masih ada waktu nggak? Masih ada yang mau bertanya sama Habib nih tadi kayaknya. Tapi sudah doa, kita foto bersama aja ya. Ya, ibu-ibu, silakan yang dari depan VIP dulu bisa maju ke depan. Yang di VIP bisa foto bersama Habib dan Pak Kiai dan juga Pak Ustadz Taufik, silakan sini. Yang kameramen, ya. Bisa silakan. Bisa. Silakan Ibu Ketua. Ibu Ketua Umum di sini. Ibu Ketua Majelis Taklim, bendahara semua, ayo silakan. Kita di, ya. Nah, berhubung tidak muat, MC di bawah aja ya bersama ibu-ibu yang masih kuat.